Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada khutbah kali ini, saya akan membahas tentang antara kualitas dan kuantitas rezeki. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi berbagai nikmat yang tak bisa terhitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja, melainkan nikmat kesehatan, kesempatan, Islam, dan iman yang lebih berharga dari sekedar nikmat yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika hanya memiliki harta, namun tidak menikmatinya. Bagaimana rasanya jabatan tinggi namun hati tidak tenang. Oleh karenanya, sebagai makhluk hidup, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yakni Khalik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyri'al muslimin hadfikumullah. Di era modern saat ini, banyak manusia yang semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau menikmati hidup merupakan tujuan dari hidup. Pandangan ini mengakibatkan bahwa manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Dan cara-cara mendapatkan harta pun tidak memerdulikan norma-norma keagamaan, hal yang aturannya ada. Halal, haram, tabrak saja. Yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang ia miliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika saja. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 sama dengan 2, namun bisa saja 11, atau 1 tambah 1 bisa saja jadi 0. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapatkan untung yang besar dalam usaha. Sementara yang usahanya kecil tapi terus mengalir, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat orang-orang yang bekerja dari pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja secara biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang ia dapatkan terus mengalir dan berlimpah ganda. Ini menjadi renungan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki berupa kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus berusaha dengan baik, seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ali Imran ayat 37. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa batas. Masyri'al muslimin hadbizakumullah. Segala hal dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur, kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah.
atau lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini memang untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan walau sedikit harta yang kita miliki. Jika kita terus bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, bergelimang harta tapi tidak punya rasa syukur, maka kesengsaraan hidup dan ketidaknyamanan hidup akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur akan menambahkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatnya kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan terlupakan. Esensi dan status harta itu sendiri perlu kita sadari bahwa harta hanyalah titipan Allah yang suatu waktu akan menghilang dan dari kita diambil oleh yang berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, dan berzakat. Kita tidak perlu khawatir jika memberikan harta kepada orang lain. Harta kita akan menjadi berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada sesuatu hari akan kita dapatkan kembali, karena hakikatnya memberi adalah menerima. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Uzkurullaha yazkurun. Akismi sholah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.